itulah. Ya, ada jalan satu-satunya berubah, memutus rantainya, memutus mata rantainya, menjadi sosok yang kita harus belok arah. Kita harus membuat jalan yang benar untuk diri kita sendiri, untuk kesuksesan kita sendiri, untuk nanti kedepannya kita sendiri. Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini belajar tentang servo mengulang, dimana kita ini sebenarnya mengulang masa lalu dari kedua orang tua kita atau yang kita ikuti. Misalnya ikut bayi ya koyo bayi, misalnya ikut bapak mboe ya koyo bapak mboe, gitu ya. Jadi ini servo mengulang. Nek wong Jawa ngarani biasanya teman-teman kita ini nurun. Sebenarnya enggak nurun nggih, enggak turun temurun nggih. Hidup ini pilihan, tergantung kita milih yang mana. Kita sendiri yang menentukan sebenarnya. Nah, kita ini campur tangan dari mereka orang tua. Kita misalnya agama pun kita biasanya mewarisi, bapak Islam ya bapak Islam, bapak ibu Kristen, bapak ibu begitu juga. Dan ada hal-hal yang sebenarnya kita ini fotokopi persis. Hati-hati ketika orang tua kita rawat, maka 99,9% anak kita pasti jadi yang seperti itu, fotokopi, plek. Jadi kita harus hati-hati sebagai orang tua ini, khususnya kasihan untuk anak-anak kita. Ada istilah karma juga ya, urutan foto. Kasihan, persis anaknya. Kita melakukan apapun nanti berujung-ujungnya anak kita yang mendapatkan karmanya. Sing ngunduh, nah kita juga mengundur diri, tapi anak kita biasanya mewarisi. Kenapa? Karena secara tersistem selalu bersama-sama kita, sehingga alam bawah sadarnya menangkap apapun yang kita lakukan secara tersistem ya. Tidak perlu diwarai, tidak perlu diaplikasi, tidak perlu kamu harus gini, tidak. Ini secara tersistem nyontek. Ada beberapa sih yang mungkin tidak nyontek, tapi ini dipastikan pasti. Jadi kalau apa yang harus kita lakukan ketika kita orang tua kita misalnya tidak benar, ya harus memutus rantainya. Memutus, jangan seperti itu lagi. Orang tua kita jangan seperti itu. Nah, ini ada kisah ini. Ada kisah satu keluarga, anaknya dua anak nih. Mas Nono sama Mbak Nini nih. Mas Nono sama Mbak Nini. Nah, orang tuanya Bu Bahar sama Pak Bahar nih, katakan lagi. Ini nama samaran nih. Beliau ini luar biasa sebenarnya. Kedua ibundanya ini luar biasa. Saking luar biasanya dia lupa. Ya enggak lupa sebenarnya, tapi nyatanya dia lupa sama bahwa sebenarnya semuanya terjadi adalah atas kehendaknya belaka gitu loh. Sehingga selalu mengatur-ngatur, selalu sehingga selalu ruwet hidupnya. Selalu hutangnya menumpuk, hutang sini tumpuk sini, hutang sana. Ini selalu terus-menerus. Dan berarti logikanya secara tersistem sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kenapa ini terjadi seperti itu? Karena itulah. Karena dia tahu si Pak Bahar tadi sama Bu Bahar seperti itu, terutama ibunya ini. Dan bapaknya memang mengikuti doa. Dia bekerja pun kelihatannya luar biasa, tapi tidak ada hasilnya. Selalu back. Nah, dan kebetulan dua anaknya ini yang hari ini sudah besar-besar nih, sudah berumah tangga dua-duanya. Ini luar biasa. Yang bersama-sama terus-menerus ini kebetulan yang kecil. Yang kakaknya, yang Mas Nononya ini keluar. Ketika SMA mulai kuliah di luar di suatu kota, di situ bekerja sampai menjadi berhasil. Tidak pernah pulang pun jarang-jarang, paling mengirim orang 1 tahun sekali atau berapa. Nah, sementara adiknya ini selalu ditemui, selalu dimengerti, selalu tahu masalah orang tuanya yang tadi itu, yang selalu gali lubang, tutup lubang, pinjam utang bayar. Nah, selalu seperti itu. Dan ketika bersuami pun sebenarnya dahsyat gitu. Suaminya seorang
ya bekerja bagus lah di salah satu perusahaan. Tapi kenyataannya ini tersistem. Anaknya yang ini, yang perempuan Mbak Nininya ini persis sama beliaunya. Persis, tidak gesek sedikit pun. Bahkan sampai perang, sampai geger, sampai selalu seperti itu. Nah ini bukti. Ini bukti bahwa yang selalu bersama-sama itu yang menjadi sasarannya. Sing nurun kalau servonya tidak mengulang, kalau servonya tidak diputus maksudnya apa ya? Ya mulai ke bawah, tidak usah pinjam-pinjam lagi. Ini diputus. Hijrah harus, kalau tidak bisa seperti itu. Nah sementara yang kakaknya ini karena menjauh secara tersistem, ya bukan menjauh sebenarnya, tapi kebetulan dia luar kota terus sampai menikah, akhirnya berada di luar kota terus, tidak pernah pulang. Pulang pun bahkan nambeli, sebenarnya luar biasa kakaknya ini. Karena dia menambeli, justru menambeli untuk membayar hutang-hutangnya ibunya, anaknya. Walaupun seperti itu, tapi tetap terjadi menggali lubang terus menerus. Kenapa ini? Ya karena tidak diputus rantainya. Karena si orang tua ini tidak mau berusaha berubah. Dan ini ya otomatis tersistem ikut-ikut. Yang si anaknya yang perempuan ini menjadi ikut seperti ibundanya. Dan ini yang disebut, ini si perempuan ini, si Mbak Nini ini tidak terjadi seperti murni dia sendiri. Ini dari campur tangan bapak ibunya kan, walaupun tidak disuruh seperti itu. Bahkan ibunya selalu menutupi, misalnya jangan sampai suaminya tahu anak saya ini punya utang, itu tak tambelani, sampai geger-geger dan untuk menutupi. Lah ini akhirnya kan yang menjadi tersistem, nurun, tersistem. Nah ini sama, servonya harus diputus sama. Kita pun kalau mau berubah, ya harus berubah, jangan lagi diputus servonya supaya tidak terjadi lagi. Stop hutang, stop sekarang menjadi sosok yang baru. Seperti kita puasa hari ini, yang mau berubah menjadi yang baru, latihan yang biasanya mangan naik jadi gak mangan naik. Ini gambar logikanya, tapi harus berubah. Jadi apapun, kalau kita mau jadi enak ya harus berubah. Kalau kita mau jadi kejar-kejar seperti itu, gali lupa itu, ya harus pindah dari posisi yang ini, hijrah. Ojo utang-utang mana? Bisa cukupi, dicukup-cukupan, mangan, di stop bila perlu di stop stuck wes ben, atau apa ya, diikhlaskan apa kepemilikannya untuk membayar itu semua. Ini kemelekatan kita digandoli seakan-akan gitu, tapi kan telah begitu terjemah. Itulah sehingga yang terjadi, ya kita sendiri yang menentukan nasib kita ke depannya, mau seperti ini terus apa mau berubah. Bukan Tuhan me-asis itu oke. Kita harus berubah. Kalau panjenengan harus berubah, kalau misalnya ini contoh ini contoh untuk kita semua, saya juga belajar panjenengan, ini saya menyampaikan. Ini bahwa ini mengulang terus menerus. Jadi banyak hal-hal kisah seperti ini, saya survei orang-orang dekat saya, bahkan ini luar biasa. Bahkan ini yang luar biasa ada nggak terjadi? Contoh terjadi jenengan. Ini terjadi beneran apa tidak? Contoh, coba jenengan pikirkan. Jadi ini harus berubah. Banyak kisah-kisahnya seperti ini. Ada lagi sosok yang luar biasa, misalnya ada ini orang dekat saya, bahkan ketika dia hamil sebelum nikah, sampai akhirnya cerai lagi, menikah lagi. Dan ini persis tingkah lakunya ini dicontoh anaknya. Akan terjadi lagi kalau nggak diulang. Dan si ini tadi sudah nyontoh bapak ibunya sebelumnya. Persis, tidak bergeser sedikit pun. Sang bapak juga seperti ini sang suami juga seperti persis. Nurun plek fotokopi. Tidak ada bedanya. Dan ini di sekeliling panjenengan mesti ada. Pasti ada hal-hal yang seperti ini. Nah, sama, sebenarnya kita harus memutus rantainya supaya tidak terjadi lagi. Sebuah kebaikan pun terjadi, raja-raja dulu pun terjadi.
Bahkan kisah Ken Arok pun terjadi. Dulu bapaknya dibunuh oleh Ken Arok, sekarang Ken Arok dibunuh oleh anaknya, sekarang anaknya dibunuh lagi sampai 7 tahun. Kalau servonya tidak digulung, tidak diselesaikan, terjadi terus menerus. Sama di kerajaan-kerajaan pun terjadi seperti itu. Jadi ini saling seperti itu. Di kerajaan pun, di negara pun pasti sama kalian terjadi. Servo mengulang dari zamannya dulu. Sehingga suatu saat nanti kita juga akan mengalami kejayaan zaman Majapahit. Nusantara ini dipastikan. Nah, yang jadi masalah kita sendiri aja. Dari mulai kecil ini kita harus tahu seperti apa. Kita pasti tahu kan seperti apa orang tua kita. Nah, karena kita cari pengalaman belajar di sana mana yang baik. Nah, kalaupun tidak cocok, ya kita harus mengambil jalan yang lain supaya kita menjadi lebih baik. Boleh kita yang menentukan hidup kita sendiri. Ojo koyo wong tuane dhewe. Supaya kita menjadi lebih baik dari mereka, supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Nah, nek nurut sugih gak apa-apa, nek nurut dahsyatnya tidak masalah. Makanya terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sebenarnya apa? Ya menular. Yang kaya pun selalu bergaya hidup kaya, berbaik-baik selalu, nah, sehingga terjadi keturunannya. Yang miskin pun selalu berkata yang rendah-rendah. Wis ojo, jangan dilarang, berkeinginan yang sana pun dilarang. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, ini kalau tidak dikasih tahu atau kalau tidak mengetahui bahwa ini sesuatu ini seperti itu, ya tidak bisa terjadi. Tidak akan berubah. Karena kita akan manut lokro, wis manut wong tuane loro. Nah, itulah. Ya, ada jalan satunya berubah, memutus rantainya, memutus mata rantainya, menjadi sosok yang kita harus belok arah. Kita harus membuat jalan yang benar untuk diri kita sendiri, untuk kesuksesan kita sendiri, untuk nanti kedepannya kita sendiri. Betul. Jadi jangan salah, betul. Kita ini hasil dari oret-oretane bapak ibu dewi, orang tua, orang-orang dulu kita. Bahkan kebiasaan ini pun turun temurun, orang-orang desa ini menurun karena kebiasaan itu. Kita tidak berubah. Kalau selamanya seperti itu, harus berubah jalannya. Harus berubah. Oke, jangan mau berubah, ya. Yang mau berubah harus hijrah. Harus hijrah dari yang ini menjadi yang ini. Otomatis berubahnya yang lebih baik, ya. Kalau sudah baik pun ditambahi, merubahnya lebih baik, selalu lebih baik, lebih baik. Kalau demikian, insya Allah hidup Anda, hidup panjenengan akan luar biasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Roso menembus tanpa batas.